Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baiklah, sebelum kita melakukan troubleshooting, izin saya akan memperkenalkan diri. Di sini nama saya Yaudi sebagai leader Dan nama saya Bapak Kontra dari Bukti. Dan saya Umar Abdul sebagai engineer. Saya Mandeka sebagai engineer. Nah, di sini kita akan melakukan troubleshooting tentang yang pertama itu kelengkapan dan kerusakan sistemnya, dan yang kedua level dan kualitas liquidnya. Sebelum kita melakukan pekerjaan, kata baiknya kita periksa dulu kelengkapan dan kerusakan sistem di engine dan alternator dan level dan kualitas liquidnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya sebagai engineer di sini, saya mencoba menjelaskan juga sedikit dan menggantikan tugas JSA. Sebelum kita melakukan cleaner pada mesin engine B14 diesel ini, yang perlu kita perhatikan pada saat pembongkaran itu, memperhatikan apa saja yang mungkin atau vital pada saat pembongkaran tersebut, dan gunakan kunci sesuai atau standar pada pabriknya, dan jangan lupa juga menggunakan APD lengkap. Dan pada saat kita memutarkan poros engkolnya, perhatikan juga apakah standar ataupun sudah replika baut di bagian sini, dan apakah kita perlu membongkar kipasnya atau bisa langsung. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi. Di sini saya akan menjelaskan rukun dan kerusakan yang ada di engine Toyota 14B. Yang pertama itu mobilnya. Pertama itu pokoknya tangki solar ini kita lihat tangkinya tidak ada, tapi selang yang tangkinya masih ada, dan kondisinya masih baik dan untuk yang kedua itu filter solar. Ini seperti yang kita lihat ya, untuk kondisi filter solarnya ini masih bagus, tapi di bawahnya seperti ada rembesan oli. Memastikan ini ada kebocoran. Dan yang ketiga itu untuk pompa injektor. Yang ini namanya pompa injektor. Seperti yang kita lihat untuk secara visual ya, ini untuk pompanya masih bagus, masih layak. Dan yang terakhir untuk sistem bahan bakar itu injektor. Oke, kita lihat ini injektor ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan untuk kondisi injektor ini masih bagus, tidak ada kebocoran dan masih layak pakai. Dan selanjutnya untuk sistem pendingin. Pertama itu radiator. Untuk radiator ini masih layak pakai, tapi untuk di bagian siri-sirinya ini seperti yang kita lihat ya, ini sudah tidak bagus dan memerlukan pembersihan. Dan yang sama ini untuk selang penyambung dari radiator dan ke reservoirnya tidak ada. Selanjutnya itu untuk untuk water pump ini seperti yang kita lihat secara visual ini masih bagus, tidak ada kebocoran. Dan selanjutnya itu termostat. Dan untuk termostat ini juga masih bagus, tidak ada kebocoran. Dan selanjutnya untuk kipas angin, atau bisa disebut juga fan. Untuk fan-nya ini masih bagus, masih bisa berputar juga. Untuk sirip-siripnya masih bagus, tidak ada kerusakan. Nah, selanjutnya itu sistem pelumasan. Untuk sistem pelumasan ini ada oil pan.
Di bagian oil pan ini ada tumpukan oli, menandakan itu ada kebocoran. Jadi untuk kondisinya tidak bagus. Dan selanjutnya itu oil pump. Oil pump itu ada di dalam di bagian oil pan. Itu tidak kita cek. Dan selanjutnya itu oil filter. Untuk oil filter ini seperti yang kita lihat secara visual ini masih bagus, tidak ada rembes-rembesan oli, jadi kondisinya masih bagus. Dan yang terakhir itu untuk sistem kelistrikannya. Untuk yang pertama itu ada alternator. Untuk alternator ini kalau secara visual ini masih bagus, tetapi ada rongga-rongga yang patah. Dan selanjutnya itu untuk aki. Kalau untuk aki di sini tidak ada, dan untuk sambungan kabelnya pun tidak ada. Jadi yang terakhir itu ada motor starter. Itu motor starter ini masih bagus, cuman di bagian gigi roda ujungnya ini bisa kita lihat ya sudah terkikis, dan ini tidak bagus untuk jangka panjang. Ya, terima kasih. Kami akan melakukan cek pada masukkan kembali. Oke, untuk kualitasnya sesuai. Untuk kualitasnya ini sesuai, dan mungkin untuk kekentalan olinya sudah mulai berkurang karena ini sepertinya butuh pada pergantian oli. Untuk air filter. Setelah kita mengecek pada olinya, sekarang kita lanjutkan pada radiator. Pada komponen radiator kita tidak mendapatkan air coolernya, baik di radiatornya maupun di komponen cadangan air radiatornya. Baik, sekian pengecekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya akan menjelaskan sistem bahan bakar ke injektor. Dan yang pertama, dari tangki akan mengalirkan oli ke filter, lalu filter akan menyaringkan oli, lalu mengalirkan ke pipe pump, dan pipe pump akan mengalirkan lagi ke pompa injeksi, dan gubernur akan menjaga keluar masuknya bahan bakar dan akan melanjutkan lagi ke selang-selang pipa-pipa injektor dan akan disemprotkan oleh nozzle. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan sistem saya akan membahas sistem pelumas pada mesin diesel L300. Di sini komponen utamanya itu ada oil pump, ada oil sprayer, ada oil pump dan oil filter, dan juga oil valve, dan terakhir oil gas atau gallery. Cara kerjanya yaitu oli dalam karter diisap oleh pompa, ini karternya, lalu diisap oleh pompa oli dan lanjut ke filter oli. Filter oli ada di sebelah ini. Dari filter oli mengalir melalui sel utama oil gallery atau komponen-komponen yang bergesekan seperti bantalan poros,
dan force anchor, crankshaft, bearing, batak, connecting rod, force noken, dan camshaft. Dan terakhir, sebagian oli disemprot ke dinding silinder dan piston. Jadi dari pompa oli lanjut ke semprot ke dinding silinder dan piston, lalu kembali turun ke partai kembali. Oke, sekian penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Di sini saya akan menjelaskan sistem kerja sistem pendingin. Di sini saya akan menjelaskan untuk komponen-komponennya dulu. Di sini ada radiator, tutup radiator, dan untuk reservoirnya di sini tidak ada. Dan yang selanjutnya ini namanya termostat. Yang di dalam ini water pump, dan yang ini cooling fan. Dan ini hose untuk mengalirnya coolant. Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem kerja pendinginnya. Yang pertama, sistem kerja pendingin ini terbagi menjadi dua bagian. Saat mesin dingin dan saat temperatur panas. Untuk mesin dingin, termostat akan menutup dan coolant masih bersirkulasi di dalam engine. Dia terus-menerus bersirkulasi di dalam engine. Dan saat mesin panas itu berada di temperatur 90 derajat Celcius. Saat sudah mencapai temperatur 90 derajat Celcius, termostat akan membuka dan mengalirkan coolant lewat hose di atas dan mengalirkan ke radiator dan didinginkan oleh sirip-sirip di radiator dibantu oleh cooling fan. Dan setelah didinginkan oleh radiator, coolant akan kembali lewat hose bagian bawah melalui water pump dan kembali ke engine, dan terus-menerus berulang-ulang saat engine menyala. Dan apabila tekanan coolant berlebih, dia akan membuka katup yang ada di tutup radiator ini dan kembali ke reservoir. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan bagian kita sistem integrated exhaust. Prinsip kerja pada sistem integrated exhaust adalah mengatur alur masuk udara bersih dari luar ke dalam ruang bakar serta membuang sisa gas hasil pembakaran lalu keluar melalui saluran pembuangan secara berkesinambungan. Tidak. Pada alur sistem intake, udara luar akan diserap melalui filter udara. Jadi untuk menyaring kotoran, lalu udara bersih akan mengalir lewat saluran intake manifold menuju ke katup masuk. Jadi saat piston bergerak turun pada rangka isap, maka katup intake akan terbuka dan udara segar akan masuk ke dalam silinder. Jadi udara murni ini nantinya akan bercampur dengan solar akan disemprotkan oleh injektor. Untuk alur sistem exhaust atau pengeluaran, setelah proses pembakaran terjadi, maka piston akan bergerak naik pada sistem rangka buang. Lalu katup buang atau exhaust akan terbuka, maka dorongan piston akan memaksa gas sisa pembakaran keluar dari ruang silinder menuju exhaust manifold. Lalu gas buang akan dikumpulkan dari tiap silinder, lalu akan dilewatkan oleh ke pipa ke knalpot dan diredam oleh suaranya oleh muffler sebelum dilepas ke udara luar. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sistem kelistrikan pada engine L300 diesel. Komponen utamanya itu terdiri dari aki, kunci kontak, sistem starter, sistem pengisian alternator, busi pemanas,
dan juga sensor dan indikator. Cara kerjanya, pada saat kunci kontak diputar ke posisi on, arus listrik mengalir ke busi pemanas untuk memanaskan ruang bakar dalam beberapa detik. Biasanya pada mesin di tipe mesin selain dari tipe mesin yang ini, itu ada namanya busi pemanas untuk pemanasan ruang bakar beberapa detik lebih awal. Lanjut, saat kunci kontak diputar ke posisi start, arus besar dari aki mengalir ke motor starter. Ini motor starter. Dari motor starter, arus besar dari aki mengalir ke motor starter. Motor starter memutar poros engkol hingga mesin tersebut atau engine tersebut menyala. Saat engine menyala, alternator berputar, digerakkan oleh tali kipas atau fanbelt. Dari fanbelt, alternator memproduksi arus listrik untuk menghidupkan sistem kelistrikan mobil dan untuk mengecas kembali aki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem kerja bahan bakar yang ada pada genset DG 1200 MD. Yang pertama itu dari tangki akan disambut oleh ini yang namanya kartu pembuka ke arah karburator. Posisinya ada di sini. Posisinya ada di sini. Dan ini untuk menyaring partikel yang akan masuk ke dalam karburator. Ini namanya saringan. Nah, setelah untuk mengatur pembukaan bahan bakar ini, dia akan disambut oleh karburator. Nah, fungsi karburator ini adalah fungsi karburator ini untuk mengkabutkan bahan bakar dan udara yang masuk pada saringan udara yang ada di sini. Setelah dikabutkan akan memasuki ke ruang bakar. Untuk komponennya, untuk kontrol ini seperti yang kita lihat ya. Untuk filternya dan sambungan katup ini patah, dan untuk selangnya juga sudah keras. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Iqbal akan menjelaskan pada sistem intake dan exhaust pada mesin genset Max TGR TG 1200 MD generator. Pada sistem intake, sistem ini berfungsi untuk memasukkan campuran bensin, oli samping, dan udara ke dalam mesin melalui dua tahap. Dan untuk tahap pertama adalah tahap pengisapan, dan untuk kedua adalah tahap transfer. Tahap pengisapan ini adalah saat piston bergerak naik ke atas atau langkah kompresi, maka ruang di bawah piston mengalami kevakuman. Jadi kondisi ini mengisap dari campuran bensin, oli, dan udara dari karburator. Di sini terlihat karburatornya sepertinya terlihat ada dan aman, kondisi nyaman di belakang. Lalu ia akan masuk ke dalam bak engkol melalui lubang intake. Atau untuk tahap transfer, saat piston bergerak turun setelah ledakan pembakaran pada piston, maka campuran di bawah piston tadi akan tertekan. Jadi ketika lubang transfer atau transfer port pada dinding silinder jadi terbuka oleh piston, maka campuran bahan bakar tersebut akan langsung terdorong naik ke atas ruang bakar. Lanjut untuk pembahasan sistem exhaust atau pembuangan. Sistem ini berfungsi membuang gas sisa pembakaran keluar dari ruang bahan bakar. Sama kayak tadi, ada dua tahap. Yang pertama tahap pembuangan, yang kedua tahap dorongan gas buang. Untuk tahap pembuangan, sesaat sebelum piston mencapai titik terendah, maka piston akan melewati dan membuka lubang pembuangan pada di dinding silinder. Untuk dorongan gas dan buang,
Jadi sisa gas pembakaran yang bertekanan tinggi langsung keluar menuju knalpot atau muffler. Proses ini terjadi hampir bersamaan dengan masuknya gas baru dari lubang transfer yang sekaligus membantu mendorong sisa gas bersih keluar. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.